Oke guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kebetulan kalau saya di bagian pelayanan rawat inap. Hai, selamat datang di Talks with Apoteker. Nama saya Fatia Gemma, bergabung dengan apoteker yang bekerja di salah satu rumah sakit ternama di daerah Tangerang. Bagaimana sih menjadi apoteker di rumah sakit itu? Kalian penasaran kan? So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Raine Desi Kumanda. Kita say hi dulu ya. Hai Ibu Raine, apa kabar Bu? Hai, alhamdulillah baik. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami. Baik Ibu, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, saya dengan apoteker Raina. Kebetulan sekarang lagi dinas salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang sebagai apoteker klinis. Ini dari teman-teman sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk mendapatkan penjelasan dari Ibu. Pertanyaan pertama, kita itu penasaran sama apa sih tugas apoteker di rumah sakit? Tugas apoteker di rumah sakit ada banyak sih. Kalau misalkan menurut Permenkes kan ada pelayanan farmasi klinis ya, ada berapa tuh? Ada 11 kalau nggak salah. Ya, kita mulai dari pelayanan rawat jalan, dari pelayanan rawat inap, kemudian dari pengadaan juga, dari monitoring obat, segala macam sih. Sebenarnya banyak banget, tergantung kan nanti dibaginya di bagian apa gitu. Kan dari bagian apa? Kebetulan kalau saya di bagian pelayanan rawat inap, jadi lebih ke farmasi klinisnya, dari PIO, pelayanan informasi obat, kemudian konseling. Wah, ternyata tidak semudah yang kita kira ya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita ingin tahu apa sih tips sukses Ibu untuk menjadi apoteker di rumah sakit? Kalau menjadi apoteker di rumah sakit itu, kalau kita yang penting jangan bosan belajar, karena kan kalau ilmu farmakologi, ilmu yang di rumah sakit tentang obat tuh kayaknya terus-terusan ada gitu, baca terus jurnal, terus kayak diskusi sama dokter, ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan ada temuan tentang penulisan resep yang aneh gitu, kita sambil diskusiin sama dokternya. Terus juga komunikasi sama sesama tenaga medis juga harus bagus gitu, biar kita nggak ada kesenjangan gitu aja sih. Untuk teman-teman yang kepo nih Bu, bagaimana sih proses pelayanan obat di rumah sakit? Pelayanan obat di rumah sakit itu sebenarnya simple. Dari mulai kita terima resep dari pasien, dari dokter kita terima resep ya, pasien habis berobat kita terima resepnya, kemudian kita telaah, kita kaji bagaimana resepnya dari segi administratif, dari segi farmakologi, seperti kita telaah resep, kemudian dari situ disiapkan, dikemas, dari dikemas kemudian kalau misalkan setelah itu diverifikasi kembali, terus dicek lagi, baru diserahkan kepada pasien. Sebenarnya sih simple, cuman di setiap langkahnya itu kita harus teliti gitu. Kalau dari pelayanan rawat jalan ya, kalau dari pelayanan beda. Kalau pelayanan obat di rumah sakit kan paling bedain ada rawat jalan, ada rawat inap doang. Kalau dari rawat jalan ya paling kan kita langsung
ke pasien buat edukasinya. Kalau rawat inap kan kita informasinya ke perawatnya tuh, nanti didampingi dengan edukasi ke pasien. Bisa Ibu ceritakan kendala apa saja yang Ibu temui sejak menjadi apoteker rumah sakit? Oh gitu, kalau dari kendala banyaknya di komunikasi, karena kalau kita di rawat jalan, kita kan langsung ke pasien ya, ibaratnya orang awam. Bedanya kalau dengan di industri mungkin kita akan bicara ngobrol sama profesional dengan bahasa yang kita sama-sama ngerti. Kalau misalkan kita di pelayanan rumah sakit, kita akan banyak edukasi pasien yang mungkin bahasanya tuh awam sama bahasa kita gitu. Jadi banyak kendalanya sih sebenarnya, gimana kita harus bisa ngubah bahasa medis yang biasa kita dengar di kuliah atau biasa kita dengar di medisnya itu dengan bahasa yang mungkin pas kita sampaikan ke pasien lebih ngerti gitu. Apalagi kalau pasiennya banyaknya pasien-pasien geriatri yang sudah lanjut usia gitu ya, kita kan harus lebih bisa sabar ngejelaskan ke mereka pakai bahasa yang mungkin buat mereka tuh oh iya ini gitu. Jangan sampai pas kita jelaskan pasiennya kayak, duh Neng apa ya, kok nggak tahu, itu tuh saya ibu baru dengar kayak gitu. Paling kendalanya banyaknya di situ, sama balik lagi komunikasi antar profesional tenaga kesehatan gitu. Jadi kadang kita untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan dokter terkait dengan resep, bagaimana bahasa bicaranya, sama ke perawat juga harus bisa dengan bahasa yang baik tanpa harus menyinggung pihak gitu sih. Kalau kendalanya sih sejauh ini lebih banyak di komunikasi. Pernah gak Bu ditemukan kasus kesalahan pemberian obat? Dan bagaimana upaya pencegahan terjadinya medication error? Kasus kesalahan pemberian obat kita selalu minimalisir. Kita selalu sebisa mungkin jangan sampai ada. Caranya gimana? Kita selalu punya SOP, jadi ada standar operasional prosedur di setiap pelayanan yang kita kerjakan. Dari mulai bagaimana SOP untuk mempersiapkan obat, pelayanan obat. Dari SOP itu kita harus jalanin. Jadi satu-satu tiap langkahnya itu harus benar-benar dijalanin. Misalnya dari untuk contohnya untuk mencegah kesalahan pemberian obat yang mirip, kita tempelkan ada label LASA ya yang ngeluh online. Gimana biar apa sih? Oh biar kita aware nih. Oh ya obat ini tuh sebenarnya ada temennya nih miripnya nih gitu. Jadi kita tahu, pas kita lihat lagi kita cross check lagi 2 kali gitu. Terus kalau misalkan dicegah lagi dengan ada lagi misalnya checklist verifikasi obat gitu kan. Jadi sebelum kita serahkan ke pasien kita harus verifikasi ulang lagi. Jadi itu semua ada di SOP-nya. Sebelum kita serahkan ke pasien, verifikasi benar nama pasien, benar nama obat, benar aturan pakai. Yang seperti itu tuh salah satu langkah buat kita mencegah terjadinya medication error. Untuk ada banyak kan ya poin-poin medication error. Bisa juga dengan kita telaah resepnya. Setelah kita terima, kan kita kaji resepnya dari administrasi, dari farmakologisnya gitu. Dilihatnya sih dari situ. Oh ada dosis besar, terlalu tinggi, konfirm ke dokternya gitu. Kalau dari awal. Jadi memang sebisa mungkin sih kita selalu cegah dengan SOP yang berjalan. Jadi harus benar-benar mengerjakan sesuatunya sesuai SOP.
apa sih pendapat Ibu berkenaan dengan pentingnya telaah resep dan edukasi pasien? Telaah resep penting banget karena memang itu harus dikerjakan berkaitan dengan medication error. Jadi dari awal begitu kita terima resepnya, sebelum kita kerjakan kita harus telaah dulu. Poinnya kan ada banyak tuh. Nama obatnya sudah benar, nama pasiennya sudah benar, waktu pemberian, terus dosis, ada tidak duplikasi misalnya, terus ada interaksi obat atau tidak. Jadi dari awal sebelum kita mulai untuk mengerjakan resep, kita cari tahu masalahnya tuh ada apa aja sih gitu. Setelah apabila ada masalah, mana yang harus kita konfirmasi? Kita harus konfirmasi kemana? Ke pasien kah? Atau ke dokter kah? Kalau ada masalahnya kan jadi kita bisa cegah. Pentingnya di situ. Untuk edukasi itu penting banget karena sekarang mungkin tapi sekarang sih udah mulai banyak yang ngerti ya, paham tentang obat. Cuman kan tetap kita harus edukasi lagi. Banyak obat-obat yang masih harus diedukasi lebih. Mungkin kalau kayak obat-obat hanya untuk batuk pilek sih nggak terlalu ini ya. Cuma kalau kayak antibiotik masih itu sampai sekarang ya kita terus edukasi buat habiskan. Terus kalau misalkan ada beberapa obat-obat yang harus dengan penggunaan khusus, inhaler, insulin. Kalau kita nggak edukasi, pasiennya salah pakai, bisa fatal, apalagi insulin gitu kan. Nah, jadi emang sebenarnya edukasi penting banget sih. Kadang butuh lama untuk komunikasi ke pasien di edukasi ini. Terakhir ya Bu, apa pesan-pesan dari Ibu untuk calon apoteker yang di luar sana mungkin juga bercita-cita untuk menjadi apoteker di rumah sakit? Yang penting sama aja, mau kerja di mana, mau kerja di rumah sakit, mau kerja di industri, atau mau kerja di komunitas, sebenarnya sama aja. Yang penting kita kerjainnya ikhlas, sungguh-sungguh. Kalau kita udah ikhlas, sungguh-sungguh, juga pasti bekerjanya seneng gitu. Capek tetap capek, pasti capek, tapi capeknya tetap seneng gitu. Jadi tetap fun. Jadi kita kerja nggak ada bebannya. Sama aja. Itu saja untuk episode Talks with Apoteker hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu sudah memperkenankan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami. Sama-sama, mudah-mudahan teman-teman dari mana? Universitas Garut ya? Ya. Universitas Garut mau makin semangat belajarnya. Terus mau semua lancar menjadi sarjana. Pokoknya supaya lancar, semua cita-citanya tercapai. Saya dari apoteker rumah sakit, supaya semakin banyak juga yang mau berperan menjadi apoteker rumah sakit, memberikan edukasi